Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan semoga aja tambah semangat lagi. Amin. Sudah berapa bulan nih kandungannya? Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah masuk ke 32 minggu. 32 minggu, alhamdulillah 8 bulan ya. Jaga kesehatan ya, hati-hati ya dalam beraktivitas. Semoga Bu Endah diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan. Ibu sedang mengandung juga selaku guru dan calon guru penggerak ya Bu Endah ya. Jaga kesehatan dan semangat, jangan lupa bahagia. Baik, Bu Endah, hari ini kita pendampingan individu yang ketiga ya Bu Endah ya. Tentunya seperti biasa saya akan menyampaikan tujuan pendampingan pada hari ini. Baik Bu Endah, pertama adalah setelah pendampingan ini diharapkan Bu Endah dapat mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan tentunya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Kemudian yang kedua, Bu Endah diharapkan dapat memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik ya. Kemudian yang ketiga adalah Bu Endah diharapkan mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya. Dan jangan lupa melibatkan orang tua siswa. Nah itu ya Bu Endah tujuan kita pada hari ini. Nah tentunya kita punya tema nih pada hari ini. Tema pendampingan kita adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah diskusi kali ini kita akan fokuskan menjadi 3 bagian Bu Endah. Pertama adalah refleksi hasil survei ya, feedback 360 derajat, penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2, yaitu keterlaksanaan dari tahapan baca. Nah itu ya Bu Endah diskusi kita pada hari ini. Nah ngomong-ngomong nih, 1 bulan ini kan Bu Endah sudah ikut daring ya, mulai daring lagi ya kan. Apakah ada kendala, tantangan yang dihadapi dengan kondisi kehamilan yang semakin membesar ini Bu Endah? Kalau misalnya kendala sih insya Allah tidak ada. Tapi kalau tantangan sih pasti banyak ya tantangannya. Apalagi dalam keadaan kondisi seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah atas dukungan dari keluarga, suami, teman, apalagi kepala sekolah yang sudah memberikan semangat gitu ya dan motivasinya. Jadi itu tuh mudah Alhamdulillah untuk dilaksanakan. Begitu Miss. Jadi tidak ada kendala yang sangat serius ya, walaupun Ibu kehamilan semakin membesar. Baik, terima kasih Bu Endah yang sangat luar biasa. Tugas-tugas juga saya cek itu sangat luar biasa, tepat waktunya. Baik, Bu Endah, apa yang sudah menjadi capaian nih selama 1 bulan terakhir ini? Kalau untuk capaian dalam 1 bulan ini ya, yang kemarin pendampingan individu kedua nih, waktu dulu kan pendampingan kedua itu kan Ibu pengen misalnya merintis komunitas, apa udah tercapai, kemudian Ibu pengen berbagi dengan guru-guru gitu. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya mempelajari tentang itu gitu ya, materi yang kemarin itu saya mencoba implementasikan. Saya memberanikan diri yang tadinya saya tuh sempat untuk malu menghadapi gitu ya, apalagi kan guru di sini kan senior. Betul. Ya, jadi kan saya mencoba untuk menghadapinya. Kalau misalnya untuk rekan sejawat yang masih junior kan berani lah gitu ya, tapi kalau untuk yang senior itu ya saya coba. Tapi alhamdulillah di sini tuh walaupun senior tapi tidak apa ya, ke saya tuh ya menerima gitu. Alhamdulillah. Ya, terus saya mengajak mereka juga gitu ya, beliau-beliau untuk ayo
sama-sama untuk memajukan sekolah, kita pembelajaran itu berpihak kepada murid, dan mereka juga sangat menerima dan malah malah membantu saya juga untuk motivasi, iya ayo kita sama-sama gitu, untuk memajukan sekolah juga gitu. Yang mungkin yang mereka tadinya tidak tahu bisa jadi tahu, terus yang tadinya mungkin sudah pernah malah memberikan pelajaran juga ke saya gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi saya dapat dua-duanya dan saya akhirnya bisa berani dan bisa ikut berkolaborasi. Akhirnya ya baru di lingkungan sekolah sih kita akhirnya, yang tadinya saya itu tidak suka maksudnya berkolaborasi yang tapi sekarang alhamdulillah semua bisa dengan lancar. Tadi Ibu udah sampaikan bahwa awal-awal mungkin Ibu deg-degan ya ketika mau berbagi, berkolaborasi dengan teman yang udah senior. Tapi pas Ibu punya trik ya bagaimana caranya untuk mengajak beliau kan, dan alhamdulillah terselesaikan dengan baik kan. Kalau teman yang sejawat mah ya jasoso ya. Baik, sangat luar biasa. Saya terima kasih banget nih kepada Ibu Endah yang sangat luar biasa mau berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Baik, kita akan lanjutkan dengan pendampingan inti, yaitu kan kemarin kan Ibu Endah sudah mendapat umpan balik nih dari teman-teman, 5 guru, 1 kepala sekolah, dan 5 siswa. Nah, sekarang nih kira-kira apa menurut responden itu yang harus ditingkatkan atau yang dipertahankan, ditingkatkan atau harus ditinggalkan dari sosok Bu Endah ini? Kalau dari secara umum dari kepala sekolah dulu gitu. Betul. Ya. Sebenarnya kompetensi saya itu katanya sudah baik. Alhamdulillah. Cuma ya namanya perbaikan itu memang harus terus dilakukan gitu kan. Nah, jadi ke depan tuh ya perlu selalu yang namanya perbaikan. Ya, untuk perbaikan juga nggak hanya sampai di situ, dan terus harus konsisten. Nah, yang paling dasar nih ya, yaitu ya berkolaborasi tentunya gitu kan. Apalagi untuk diterapkan pada mata pelajaran kita yang maksudnya apalagi MDMP untuk terus berkolaborasi seperti itu Miss. Nah, kalau untuk dari rekan sejawat mah yaitu karena saya kemarin baru mencoba gitu ya, akhirnya mereka itu secara umum memberikan perlu tingkatan nih katanya dari Bu Endah, yaitu adalah bekerja sama dengan rekan guru. Gitu. Berkolaborasinya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Walaupun yang kemarin-kemarin belum, tapi sekarang kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Kalau dari siswa sih siswa pernah bercerita, Bu nanti kalau itu kayak gini lagi aja, bervariasi lagi gitu ya. Karena kan yang biasa dilakukan oleh guru-guru gitu kan, biasanya kan hanya satu model gitu. Nah, setelah saya berpihak kepada murid, mungkin karena mereka itu jadi akhirnya semangat dan senang. Nah, mereka tuh ingin seperti itu lagi. Kalau bisa nggak cuma saat itu. Gitu. Kalau bisa seterusnya dan bisa lebih kreatif lagi. Gitu. Untuk sayanya yang kreatif. Iya, bagus. Begitu nih. Baik. Tadi Bu sudah sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah merespon dengan baik ya. Kemudian dari pihak guru ada mungkin yang menyampaikan bahwa Ibu lebih tingkat lagi dalam kolaborasi. Kemudian dari siswa juga, ayo Bu lebih kreatif lagi, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya Bu Endah ya, alhamdulillah gitu. Nah, apakah nanti untuk berkolaborasi Bu, tadi ya keinginan dari guru-guru, apa yang akan Ibu lakukan ke depan dalam rangka mengasah kompetensi Ibu selaku guru penggerak? Ya, kalau untuk berkolaborasi kan saya masih kepada guru mapel ya, maksudnya mapel pribadi ya MGMP. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin agak lebih berkembang, berkolaborasinya dengan guru mata pelajaran lain. Lalu saya ingin banget ya dalam berkolaborasi nanti tuh bisa share tentang kemampuan IT, bukan dari saya tapi dari guru lain, mungkin ke saya juga bisa, nggak apa-apa. Karena saya tahu pasti setiap guru juga punya kompetensi masing-masing. Barangkali yang belum saya miliki, saya bisa belajar gitu. Atau yang saya sudah miliki, saya bisa berbagi. Pokoknya saling dari dua arah. Betul.
Baik, tadi Ibu sudah sampaikan dalam rangka meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak, tadi yang berkolaborasi, berbagi, tidak hanya Ibu berbagi, tapi Ibu juga menerima sesuatu dari guru lain. Itu sangat luar biasa, Bu Indah. Barter ilmu ya, Masya Allah gitu. Mudah-mudahan semakin ke depan, semakin membawa perubahan yang sangat luar biasa untuk SMP Negeri 1 Sindang ya Bu Indah. Baik, tadi Bu Indah sudah mengajak teman sejawat. Kira-kira siapa lagi yang akan Ibu ajak dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak selain rekan sejawat gitu? Ya, selain guru mata pelajaran lain, rekan sejawat gitu ya. Kemungkinan saya juga ingin mengajak, melibatkan wali kelas dan BK. Apalagi yang sudah dipelajari ini kan tentang pembelajaran sosial emosional, dimana ya saya kan baru menerimanya nih, saya juga baru tahu, walaupun sebenarnya mungkin kita pernah ya menghadapi seperti itu gitu ya, tapi karena kita ternyata di sini nih ada pelajarannya. Mungkin yang lebih mengerti guru BK, mungkin saya bisa sharing sama guru BK untuk melibatkan guru BK, makanya gitu ya, bagaimana menghadapi, selain saya belajar yang dari pembelajaran sosial emosional ini, saya juga belajar dari guru BK yang mungkin lebih ngerti dan lebih ahli. Saya juga bisa mengajak para wali kelas untuk sama-sama ke siswa gitu ya, bagaimana menghadapi sosial emosionalnya gitu ya. Nah, jadi biar kita semua itu bisa sama-sama mengenal karakter siswa, seperti itu, Miss. Bagus sekali, sangat luar biasa. Tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa Ibu sudah belajar di sosial emosional ya, dan Ibu juga secara tidak langsung sebenarnya sudah menerapkan ya hal itu gitu. Nah, Ibu juga di modul 2.2 kan juga belajar tentang sosial emosional. Coba sedikit ceritakan apa aja yang Ibu pelajari gitu. Ya, yang sudah saya pelajari itu yaitu bagaimana mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pertama kan dari mulai apersepsi. Bagaimana kita apersepsi yang biasanya mungkin apersepsi itu hanya pertanyaan pemantik atau apa gitu ya. Mungkin bisa diselipkan dengan video motivasi untuk memunculkan kesadaran penuh gitu ya. Atau mungkin dengan cara bercerita dan tanya jawab, bagaimana hari ini anak-anak, apakah ada yang mau diceritakan, apakah ada yang seru di rumah, kayak gitu ya. Itu juga sama. Jadi dari pembelajaran yang kemarin saya mendapatkan bahwa sebenarnya ada 5 KSE itu kan, tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, lalu berelasi yang itu tuh namanya tuh relasi saya tuh lupa ini, pokoknya tentang berelasi, satu laginya tentang pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah, saya mencoba tuh satu-satu saya terapin dan integrasikan dengan pembelajaran yang ada di kelas kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya anak-anak itu bisa yaitu yang namanya untuk masuk ke well-being ya, maksudnya untuk kesejahteraan psikologi dengan cara seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dengan seperti itu ya saya nanti akan mencoba berbagi juga sama guru lain bahwa untuk menerapkan yang seperti itu gitu, biar nanti di kelas itu kita tuh semakin siap anak untuk belajar. Seperti itu, Miss. Baik, tadi Ibu sudah merencanakan tentang pembelajaran sosial emosional yang sangat luar biasa ya. Ibu akan terapkan tidak hanya ini ya, tetapi di awal juga kan gitu. Kira-kira bisa diceritakan rencana yang benar-benar dari awal sampai akhir seperti apa, sehingga apa yang tadi Ibu inginkan itu bisa terlaksana gitu. Ya, kalau dari awal itu saya pertama persepsi dulu ya dengan cara yang tadi, terus mengadakan diskusi supaya anak itu bisa bersosial gitu ya, terus akhirnya mereka presentasi supaya bisa
pengambilan keputusan. Mm-mm. Tapi bukan hanya kepada murid, Betul. kepada guru juga harus. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang teladan juga. Kita tunjukin dulu, maksudnya bahwa kita bisa, bahwa guru juga melakukan hal yang sama, bahwa guru jangan hanya saya tapi guru yang lain juga sama. Nah. Seperti itu. Terus kita juga harus sama-sama belajar untuk ya menerima. Kan kalau yang namanya sosial itu kan memang harus menerima pendapat seperti itu, Miss. Betul, baik. Tadi Ibu sudah merencanakan, menerapkan bahkan ya pembelajaran sosial emosional dari awal, dari apa namanya pembukaan sampai inti, bahkan mungkin nanti penutup refleksi ya, Bu Endah ya. Tentunya Ibu punya harapan seperti apa yang Ibu inginkan ketika Ibu telah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampu. Ya pasti setiap guru itu pasti punya harapan gitu ya. Apalagi saya gitu ya. Iya. Harapan saya itu pasti yang pertama murid itu bisa mengembangkan dengan meningkatkan kompetensi tadi ya, sosial dan emosional, yang terdiri dari 5 kompetensi yang tadi saya sebutkan. Ada kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bukan hanya kepada murid harapan saya juga ingin itu tuh bisa berkembang juga kepada lingkungan sekolah, komunitas sekolah, seperti itu, Miss. Baik, sangat luar biasa nih Bu Endah ya, harapan-harapan yang Ibu inginkan semoga nanti bisa terwujud. Baik Bu Endah, sekarang kita masuk ke keterlaksanaan tahapan baca. Nah, waktu Loka Karya 2 itu kan Bu Endah sudah presentasi, diskusi bersama teman ya kan. Tentunya banyak sekali ilmu ya. Kita barter lagi di situ, bertemu dengan guru-guru hebat yang sangat luar biasa, berdiskusi ya kan di situ. Nah, Ibu Endah telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada dari Ibu Endah sendiri. Coba ceritakan. Ya, kalau untuk menerapkan metode Bagja ini, saya mencoba ya di lingkungan sekolah gitu ya, dengan cara yaitu tadi memberikan pertanyaan, ambil keputusan, terus gali mimpi, terus jabarkan rencana dengan atur eksekusi. Saya coba terapkan dari yang pertama sesuai dengan tahapan gitu ya. Dari saya harus komunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana saya berhubungan dengan rekan sejawat gitu ya, sampai saya implementasikan ke siswa. Yaitu karena waktu pas perubahan prakarsa saya itu adalah tentang IT ya, tentang TikTok gitu ya. Saya mencoba gitu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, komunikasi dengan Bapak, lalu saya implementasikan, dan alhamdulillah gitu ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun ya emang sih namanya implementasi nggak selalu mulus ya, selalu pasti ada kendala dan hambatan. Baik, Ibu tadi sudah sampaikan bahwa Ibu telah menerapkan metode baca ya, dari awal sampai akhir Ibu udah tahap-tahap itu udah Ibu lakukan. Nah, sekarang apa hasilnya? Seperti apa hasil yang telah Ibu dapatkan gitu? Ya, dari hasil sih alhamdulillah gitu ya. Jadi sudah ada perubahan. Yang tadinya di sini biasanya hanya pembelajaran biasa, sekarang sudah menerima, bisa, walaupun memang ya namanya untuk kelas jenjang menengah pertama itu tidak diperbolehkan membawa HP, apalagi kan saya kan perubahan prakarsanya tentang menerapkan TikTok gitu dalam pembelajaran. Betul, sesuai dengan visi Ibu selaku guru penggerak ya. Nah, jadi di situ pasti ada pro dan kontra gitu kan. Nah, di situ tapi kita komunikasi dengan kepala sekolah, dengan juga Wakasek gitu kan. Hasilnya itu akhirnya kita bisa selesaikan. Jadi kalau guru mau menerapkan boleh gitu ya, tapi kalau tidak ya lebih baik anak-anak jangan, karena itu katanya lebih lebih banyak ke arah yang tidak diharapkannya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata anak-anak itu memang bisa menerima kayak gitu, dan sesuai dengan yang kemarin visi ya alhamdulillah itu sangat diterima. Jadi alhamdulillah. Jadi
Jadi hasil yang Bu Endah udah bawa itu sudah sesuai dengan visi Ibu selalu guru penggerak ya. Guru penggerak itu. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa, sudah sesuai dengan visi Ibu selalu guru penggerak. Mungkin ada tangan dikit tadi ya, mungkin ada sebagian teman yang itu kurang ini gitu ya. Tapi ketika kita manage dengan baik, ya nggak Bu Endah, insya Allah akan bisa bertanggung jawabkan apa yang dilakukan. Baik. Tadi hasil yang tadi itu tentunya ada tantangan nih. Nah, tantangan apa yang Bu Endah hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi yang tadi yang sangat luar biasa itu? Ya, tantangannya saya itu ya pertama pasti yang namanya ide kepala orang itu pasti berbeda-beda. Di saat kita mau menyampaikan visi gitu ya, mau menerapkan tahapan Bagja, tidak semua orang itu bisa menerima apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita laksanakan gitu ya. Nah, otomatis inilah tantangan saya, bagaimana saya memberikan sebuah kepercayaan kepada mereka bahwa insya Allah saya bisa kayak gitu ya. Saya masih semangat gitu ya, walaupun tantangan itu sulit ya mungkin gitu ya, karena kan nggak semua orang tuh selalu menerima. Ada yang udah dijelasin tetap aja masih belum bisa gitu ya. Nah, dengan seperti itu saya tetap semangat, saya tetap terus berjuang sampai saya membuktikan hasil saya bahwa ini tuh insya Allah gitu ya, saya bukan ke arah yang tidak baik, saya kan menerapkan mencoba untuk ke arah yang baik. Gitu. Itu tantangan yang saya hadapi selama ini dalam menerapkan tahapan Bagja untuk menuju visi saya. Baik. Gitu, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tentunya ya Bu, melakukan perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita ya. Proses ditempuh pasti ada kerikil-kerikil. Nah, bagaimana nanti Ibu bisa menyikapinya. Nah, tadi terkait yang tadi Ibu sampaikan tantangan. Nah, kedepannya lagi supaya tahapan Bagja ini sesuai dengan benar-benar visi yang telah Ibu rumuskan ya, apa yang akan Ibu perbaiki misalnya untuk ke depan lagi. Ya, yang namanya perbaikan memang perlu gitu. Apapun itu yang namanya perubahan itu memang tidak bisa instan, harus jadi ada jalannya gitu ya. Nah, pasti untuk itu harus ada perbaikan, refleksi diri, terutama kalau misalnya ada guru yang mencoba untuk memberikan perbaikan kepada saya, ya insya Allah saya terima, karena itu untuk perbaikan saya selama menuju visi saya. Jadi saya juga tidak menutup diri bahwa kalau misalnya ada guru yang memberikan ide gitu ya untuk memperbaiki, barangkali selama ini kan saya juga nggak semuanya itu baik, pasti kan ada hambatan, ada tantangan. Nah, pasti di situ juga ada yang memberikan solusi. Nah, memberikan solusi juga saya akan terima. Ada yang memberikan kritikan, saya terima. Barangkali itu menjadi perbaikan saya selanjutnya untuk menuju visi saya, Miss. Bagus, sangat luar biasa nih Bu Endah nih ya. Walaupun kita memang sudah mendapat ilmu yang kita peroleh dari CGP, tentunya kita juga membuka diri untuk saran kritik umpan balik ya, sehingga apa yang kita lakukan mungkin lebih baik lagi ke depannya lagi Bu Endah ya. Baik Bu Endah, terima kasih banyak. Sekarang kita pada bagian akhir pendampingan ya. Dari pendampingan ini, apa hal yang paling menarik yang Ibu Endah dapatkan setelah proses pendampingan ini nih? Yang paling menarik itu adalah transformasi ilmu, terutama dari Ibu sebagai pengajar praktik, lalu mungkin dari CGP yang lain di sekolah lain, karena kan di sini saya cuma sendiri ya. Betul. Otomatis berarti saya dapat dari CGP di sekolah lain. Itu alhamdulillah malah membuat saya terbuka untuk bisa saya terapkan di sekolahan. Lalu dari kepala sekolah tentunya, apalagi kepala sekolah yang sudah senior gitu ya, yang sudah banyak pengalamannya, jam terbangnya gitu. Saya mendapatkan ilmu dari situ, dapat motivasi, bukan hanya sekedar motivasi, ilmu apapun saya dapat dari kepala sekolah juga, yang untuk ditujukan itu adalah untuk pengembangan dan kemajuan sekolah dan murid di sini Bu. Betul.
Ya, tadi Bapak juga sangat luar biasa ya. Kebetulan tadi juga ada Ibu Afni juga ya. Jadi pendampingan ini alhamdulillah dihadiri oleh dari Disdik ya kan. Dari Ibu Afni tadi sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak juga menyemangati Ibu, bahkan sampai Ibu belum bedakan pun Bapak itu peduli banget. Itu jarang sekali loh Bapak kepala yang sampai segitunya. Miss Ila bawa bedak nggak, bawa mesin nggak, bawa Pak, tenang kalau saya kesini, saya bilang mau rias pengantin dulu, saya bilang, sampai beliau segitunya ke Ibu. Jadi alhamdulillah ya, beliau sangat luar biasa dalam menyupport Ibu gitu ya. Baik, kira-kira ada nggak nih untuk ke depan apa yang harus diperbaiki dalam pendampingan ini nih Bu Endah? Sebenarnya pendampingan ini sudah baik ya Bu. Ya mungkin yang diperbaiki ya mungkin nanti apa ya, tentang tema pembicaraannya, untuk pembahasannya ya diperluas lagi ya, diperluas lagi biar nanti saya sebagai CGP mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Siap. Nanti kita akan ini lagi, karena kan tadi Bapak udah pesen Miss Ila, soalnya Bu Endah mau ada acara katanya tuh. Baik, nggak apa-apa, nanti kita akan rada singkat-singkat gitu kan. Ada acara perpisahan ya, betul, ada guru yang sudah purna. Baik. Terima kasih banyak Bu Endah yang sangat luar biasa. Semoga kita semua diberi kesehatan. Sebelum saya tutup, saya akan membocorkan sedikit nih untuk pendampingan individu keempat Bu Endah. Nah nanti sebelum saya datang, nanti Ibu diharapkan sudah membuat RPP dengan unsur diferensiasi. Kemudian Ibu juga masukkan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif ya Bu. Nah, nanti RPP yang telah Ibu buat dikirim ke saya dulu, saya kasih umpan balik, kemudian nanti saya serahkan ke Ibu untuk diperbaiki ya. Untuk jadwal pendampingan individu keempat nanti kita akan observasi kelas. Nanti saya mohon waktunya juga, nanti jangan lupa sampaikan ke Bapak. Kita akan melakukan pendampingan empat ini langsung dengan anak-anak yang Ibu dampingi. Mungkin itu Bu Endah ya, untuk kedepannya lagi yang apa-apa yang harus Ibu Endah siapkan. Baik, terima kasih Bu Endah, karena Ibu juga ditunggu ya, guru-guru yang lain ada acara lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam pendampingan ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.